Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah anjaza wa'adah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Summa amma ba'd. Ikhwatil ahibba, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita baik secara offline dalam pertemuan di Mushola Al-Fat ini maupun secara online ya, yang diikuti oleh kita jamaah lainnya. Baik, lanjutan kajian tafsir surat Al-Waqiah, surat yang kalau secara urutan asbabun nuzul surat yang ke-46 ya, mendahulunya surat yang sebelumnya, surat yang ke-45 itu yang lalu surat Toha ya, surat yang ke-44 sebelumnya itu surat Maryam ya. Lalu kemudian berikutnya adalah surat Al-Waqiah. Ini secara asbabun nuzul urutan surat yang ke-46. Kalau menurut susunan surat secara tartibus surah surat yang ke-56. Insya Allah berikutnya nanti itu surat yang ke-47. Kalau asbabun nuzul itu adalah surat Asy-Syu'ara. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-58 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tumnun A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Ya. Walaqad alimtum nas'atal ula falaula tadhakkarun. Jadi di ayat dalam surah Al-Waqiah ini ya, kita lihat kembali secara tertib surahnya ini ya. Allah mengatakan afara'aitum ma tumnun ya. Apakah tidak wahai Muhammad, kalian semua sekaligus kita hamba-hamba Allah lainnya ya. Afara'aitum ma tumnun, apakah maka, jadi sebetulnya afara'aitum dari ma, dari fa'ara'aitum, bacanya afara'aitum, maka apakah tidak kalian perhatikan apa yang memancar. Nah, maksudnya apa yang keluar ya dari air mani kita semua. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami sebagai penciptanya ini semua. Nahnu qaddarna bainakumul mauta, kamilah yang telah menentukan di antara kalian kematian itu, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak pernah didahului, atau tidak ada orang yang bisa melakukan perbuatan seperti yang kami lakukan lebih dahulu. Ala an nubaddila amsalakum, termasuk dalam rangka untuk merubah ya, mengganti orang-orang yang serupa mirip dengan kalian, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami akan bangkitkan, munculkan kembali kalian dalam keadaan apa-apa yang tidak kalian mengerti. Walaqad alimtum nas'atal ula, dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Falaula tadhakkarun, maka mengapakah itu tidak menjadi perhatian yang membuat kalian ingat. Kita lihat ayat sampai 62 dulu. Nanti karena fara'aitu ma tahlufun ini untuk memperhatikan hal yang lain, yaitu tentang ikhrajuz zar' wan nabat,
itu tentang keluarnya atau tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Jadi kita lihat dulu keterangan dari surah ini. Dalam tafsirnya disebutkan, wa ba'da an ista'radat surah al-karimah ahwal al-firaq as-salatah, sesudah surat-surat di dalam ayat-ayat surah Al-Waqiah terdahulu membicarakan tentang 3 kelompok ya, manusia yang nanti akan ada di hari kiamat. As-sabiqin, ya, kelompok as-sabiqun as-sabiqun yang pertama, kemudian ashabul yamin, kelompok kanan, golongan kanan, wa ashabus shimal, dan golongan kiri. Wa ma'addallahu likulli fariqin minhum, dan apa yang telah Allah sediakan kepada masing-masing mereka semua, minal jaza al-adil fi yaumil hisab wal jaza, yaitu balasan yang adil, yang setimpal, yang sesuai yang Allah berikan kepada mereka semua pada hari penghisaban, pada hari pembalasan. Ja'atil ayatu ba'daha tudzakirul adillah wal barahin 'alal qudratil wahdaniyah. Ayat-ayat berikut yang turun ini atau yang berikutnya kita akan bahas ini adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang pembuktian-pembuktian tentang kebenaran secara wahdaniyah akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, litaquma hujjah 'alal munkirina lil ba'd, supaya menjadi argumentasi yang kuat kepada mereka-mereka yang membantah atau yang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Al-mukadzibina bi wahdaniyatillahi azza sya'nuhu, dan orang-orang yang mendustakan keesaan Allah yang maha agung. Fadzakara ta'ala min al-adillati at-kauniyah arba'ah umur. Maka di ayat-ayat berikutnya nanti kita akan temui Allah akan menceritakan dalil-dalil argumentasi ya yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat tentang kekuasaan Allah yang menunjukkan Allah itu Esa, Allah itu Maha Kuasa, termasuk berkehendak untuk membangkitkan manusia adalah hal yang mudah bagi. Yang pertama, pembahasan tentang khalqul insan min nutfatin min ma'in mahin. Ya. Penciptaan manusia dari air mani, ya, sesuatu yang asalnya adalah air yang dianggap hina oleh pandangan kita. Yang kedua, pembahasan tentang ikhrajuz zar'i wan nabat minal ardil hamidah, yaitu tentang bagaimana munculnya, keluarnya tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan dari bumi yang tadinya kering tandus bisa menjadi subur. Lalu yang ketiga, inzalul ma'il azbi minas sahabi bi qudratil fa'iqah. Kita akan lihat nanti juga tentang bagaimana Allah menurunkan air tawar ya, dari awan dengan kekuasaannya yang bisa menjadikan air yang malah pada asalnya dia disedot dari air laut yang asalnya asin, dia naik ke langit ke atas, lalu dengan izinnya turun menjadi air yang tawar. Lalu yang keempat, ikhrajun nar minas syajaril akhbar. Ya, munculnya atau keluarnya api dari dedaunan pohon, ya, dari batang pohon yang hijau, itu semua juga akan diterangkan. Wa kulluha barahinu kauniyah ala qudratillahi wahdaniyah. Semua yang diterangkan ini nanti adalah pembuktian tentang keagungan dan kekuasaan Allah, keesaannya yang menyebabkan kita mestinya menjadi yakin akan apa-apa yang Allah sampaikan dalam kaitan dengan hari kebangkitan itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang lalu di ujungnya ada kalimat begini, ayat 57-nya kalau kita perhatikan. Sebelumnya ada bunyi, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan ini semua. Ya. Kami yang menciptakan kalian semua. Maka bagaimana mungkin kalian tidak membenarkan penciptaan yang nantinya akan terjadi pada hari kebangkitan. Asalnya kalian, asalnya kita umat manusia, Allah yang menciptakan. Maka bagaimana mungkin kalian bisa mengingkari penciptaan kedua yang justru pasti akan lebih mudah. Itu maksudnya begitu. Ya. Karena kita waktu awal penciptaan dari ketiadaan.
dari tidak ada, dari sesuatu yang belum ada bentuknya, belum ada prototipenya, belum ada sampelnya, ya, belum ada apa-apa. Sama dengan orang kalau melukis, kalau dia melukis sesuatu yang tidak dia lihat, itu lebih sulit daripada dia melukis sesuatu yang ada contohnya. Ada fotonya, ada gambarnya, atau dia langsung melihat ke alamnya, dia melihat, lalu dia melukis. Atau dia melihat sosok orang, dia melukis. Melihat orang pun, itu kalau dilukis langsung, itu masih lebih sulit daripada melihat yang ada di foto. Karena kalau lihat di foto itu lebih mudah, sudah bentuknya dua dimensi begitu, sehingga mudah untuk dilukis. Nah, kalau melukis sesuatu yang tidak ada gambarnya dua dimensi itu, tidak ada orangnya yang nampak, tidak ada pemandangan yang nampak, itu pasti jauh lebih sulit. Nah, di sini Allah membahasakan kepada kita semua untuk mengetuk hati kita ini, kalau dia, Allah itu bisa menciptakan kalian dari ketiadaan, dari tidak ada sama sekali, kalau kalian hadir sekarang sebagai sosok makhluk yang bernama manusia, maka tentu untuk membangkitkannya nanti kembali adalah hal yang jauh lebih mudah bagi Allah. Jadi di sini baru Allah terangkan apa saja. Jadi boleh dibilang ayat-ayat berikut ini buat kita adalah untuk lebih bisa merenung, tafakur, merasa yakin bahwa keyakinan tentang adanya hari kebangkitan adalah sesuatu keniscayaan. Tidak mungkin tidak ada hari berbangkit, tidak mungkin tidak ada hari kiamat, ya. Kalau ya tidak ada kehidupan ini sendiri. Jadi kehidupan yang ada sekarang yang kita alami ini, itu pun sebetulnya menunjukkan bahwa kehidupan yang akan datang pun itu akan lebih mudah terjadi. Nah, jadi di sini diawali dengan asal muasal kita manusia. Allah menanyakan, afara'aitum ma tumnun? Apakah tidak kalian perhatikan, ya, apa dari mana asalnya kalian air mani itu? Air maksudnya lebih lanjut kalau dalam tafsir dikatakan begini. Ya. Nahnu khalaqnakum ayyuhan nas minal adam. Kami menciptakan kalian hai umat manusia dari ketiadaan, dari sosok yang tidak ada sama sekali. Wa aujadnakum bi qudratina ba'da lam takunu syai'an madhkura. Lalu kemudian kami munculkan, kami hadirkan dengan kudrah, dengan kekuasaan dan iradah kehendak kami, ya, sesudah kalian tadinya sesuatu yang tidak bisa dikenali, tidak bisa disebut sebagai manusia. Fahal la tusaddiquna bil ba'thi wan nusyur? Maka kalau sudah begini keadaannya, mengapa kalian bisa tidak percaya dengan hari kebangkitan dan hari manusia semua akan dihadirkan kembali di hari kiamat? Fa inna man qaddara ala khalqikum ibtida'an qadirun ala i'adatikum ba'dal fana. Maka sesungguhnya zat yang mampu menciptakan kalian dari tidak ada sama sekali tentu lebih mampu mengulang kembali penciptaan kalian itu. Karena sudah ada contohnya tadi. Lalu kemudian ayat ini berbunyi, ayat 58, afara'aitum ma tumnun? Maka artinya adalah akhbiruni amma tusibbuna minal mani fi arhamin nisa. Beritahu kepada aku, kata Allah. Jadi kepada kita ditanya, merenung, beritahukan kalau gitu kepada aku. Air mani yang ditempatkan di dalam rahim-rahim wanita-wanita itu. Ya. Air itu antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakan air mani itu ataukah kami yang menciptakan air mani itu? Nah. Jadi di sini seolah Allah bertanya, hal antumul ladzina takhluquna hadzal mani? Apakah kalian yang menciptakan air mani tersebut? Fataj'alunahu basyaran sawiyan? Lalu kemudian setelah tersimpan di dalam rahim, dia muncul sebagai sosok manusia yang sempurna. Am nahnu bi qudratina khalaqnahu wa sawwarnahu bi hadzal syakl al-badi'. Ataukah kami, maksudnya Allah, yang telah menciptakan air mani itu, lalu kemudian membentuk air mani itu
menjadi satu bentuk yang sempurna, menjadi manusia sekarang ini, faj'alnahu sami'an basira, yang lalu kami jadikan sosok yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Jadi manusia itu diajak merenung di sini. Allah zat yang mampu mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ya, yang di banyak ayat itu nanti diterangkan. Asalnya kita tidak ada. Hanya coba kita buka ayat-ayatnya. Ya, ini di dalam Al-Quran itu dikatakan misalnya, ya kita buka di dalam surat Al-Waqiah sendiri. Ya, itu disebutkan. Ya, nahnu qaddarna bainakumul maut, ya. Itu ayat berikutnya. Kalau ayat sebelumnya itu mengatakan aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, maka apakah sesungguhnya kami benar-benar tidak akan dibangkitkan kembali? Maksud tidak bisa dibangkitkan kembali. Nah, ini kan awalnya ungkapan orang-orang yang tidak percaya kebangkitan seperti itu. Maka pertama dari 4 hal yang nanti akan Allah sebutkan di sini tadi, ya, yang pertama Allah ngajak kita untuk merenung tentang penciptaan kita, asal muasal kita yang dari air mani itu. Ya. Afara'aitum maka apakah kalian tidak perhatikan air mani yang terpancar itu? Antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Kaliankah yang menciptakan air mani itu ataukah kami? Nah, di sini menarik, Allah membahaskan dirinya dengan kalimat nahnu. Am nahnul khaliqun. Padahal dia yang menciptakan sendiri. Ya. Kalimat nahnu kalau dalam ayat Quran itu kita baca tentang Allah menciptakan kita dengan dibahasakan nahnu, itu sifatnya adalah Allah mengajak keterlibatan pihak lain. Ya. Walaupun kudrah iradanya dia sendiri, kuasa dan kehendak menentuannya Allah sendiri, tapi diajak keterlibatan manusia di situ. Diajak di situ peran seorang ayah, peran seorang ibu. Yang kemudian akhirnya air mani itu tersimpan di dalam rahim. Peran seorang ibu lagi di situ, ketika di dalam rahim. Dari air mani berubah menjadi segumpal darah, lalu kemudian berubah menjadi segumpal daging, lalu kemudian menjadi segumpal tulang, lalu kemudian tulang dibungkus oleh daging, dan seterusnya. Lalu kemudian terciptalah kita manusia. Nah, hal yang seperti ini adalah untuk menunjukkan bahwa ya, dalam penciptaan manusia sebetulnya Allah sedang dengan Rahman dan Rahim yang mengajak keterlibatan manusia di situ. Ya, itu bahasanya makanya kami. Ya. Itu biasa kita untuk berpikir di situ tidak mutlak. Kalau penciptaannya sendiri secara menyeluruh itu dia sendiri, bahasanya aku. Seperti misalnya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Nah, di situ aku sendiri. Tapi ketika proses penciptaan dari air mani, ya, kemudian ya menjadi ditempatkan di dalam rahim dan seterusnya, nah itu ada keterlibatan pihak lain yang namanya manusia, ya, seorang bapak, seorang ibu, itu ada keterlibatan mereka di situ. Nah, di situ Allah membahasakan dirinya dengan kalimat kami. Nah, ini padahal mutlak kuasa dia. Tapi dia bahasakan kami supaya kita jadi tahu bahwasanya ada pihak lain yang diajak terlibat. Keterlibatan yang merupakan keniscayaan, bukan keterlibatan berarti Allah butuh orang itu, bukan. Tapi keterlibatan karena Allah melibatkan mereka. Allah melibatkan mereka. Itu di situ. Nah, jadi yang pertama adalah tentang penciptaan manusia. Allah katakan lebih lanjut, setelah hadir diciptakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kamilah yang menentukan di antara kalian kematiannya. Jadi kematian kita kembali tidak ada itu juga adalah ketentuannya. Tapi juga dalam bahasanya kami. Nah, kalau bahasa kami di sini selalu ada peran orang lain. Matinya seseorang itu bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena pembunuhan, bisa jadi karena musibah, ya, dan lain-lain. Nah, itu ada keterlibatan pihak.
keterlibatan pihak lain. Itu bahasanya kami. Jadi kalau dalam Al-Quran kita ketemu bahasa aku dan kami, dalam konteks Allah membahasakan dirinya, maka ketika dia bahasakan dirinya aku, itu adalah mutlak dalam konteks penciptaannya secara keseluruhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, itu pakainya aku. Tapi kan dalam proses penciptaan, prosesnya ini, ya, dari air mani menjadi segumpal darah dan seterusnya, itu adalah diajak keterlibatan manusia. Bahkan air maninya sendiri itu tercipta juga dengan keterlibatan manusia. Di sini dikatakan fataj'alunahu basyaran sawiyan. Ya. Kalian tercipta sebagai makhluk yang menjadi manusia yang sempurna, itu dari setetes air mani itu, yang air maninya pun itu adalah proses yang Allah tentukan. Karena air mani itu tidak semuanya ada yang bisa menjadikan sebab penciptaan itu sendiri. Karena ada orang yang ya sudah menikah berapa tahun, puluhan tahun bahkan juga tidak punya anak, ada juga punya air mani juga. Karena penentuan kualitas air maninya itu pun juga adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari apa yang mereka makan, dari apa yang mereka minum semuanya itu sebagai orang tua barulah menjadi setetes air mani tadi. Lalu kemudian Allah bahasakan begini. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bisa didahului. Maksudnya, walaupun Allah mengajak keterlibatan manusia lain ya untuk proses penciptaan manusia ini, tidak ada yang bisa mendahului Allah. Kita hanya mungkin tahu menurut kalau orang yang hamil di USG tahu jenisnya, laki perempuan. Tapi tidak ada yang bisa mendahului dia kalau sudah Allah takdirkan jadi laki akan jadi perempuan. Kalau sudah Allah takdirkan jadi perempuan akan jadi laki-laki. Itu juga begitu. Termasuk di sini, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Termasuk dalam konteks untuk merubah, mengganti kalian dengan makhluk yang serupa. Jadi maksudnya Allah bisa saja kalau makhluk ini durhaka, makhluk ini nggak mau beriman, nggak mau taat, diganti dengan makhluk yang baru, ya, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Lalu kemudian dimunculkan makhluk berikutnya. Ya, jadi maksudnya mereka yang kemudian akan muncul sebagai makhluk yang Allah ciptakan baru lagi. Jadi itu bisa saja Allah nggak bisa didahului. Jadi nggak bisa didahului itu maksudnya nggak bisa ada yang di depan dari Allah mengalahkan Allah untuk menentukan apa yang menjadi maksud dan tujuan penciptaan itu sendiri. Jadi kalau Allah mengganti kalian dengan makhluk yang lain dalam kehidupan di dunia ini dan menciptakan kalian hadir nanti kelak di hari kiamat, menghadirkannya kembali, itu dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Nah, itu nggak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya. Atau kita lihat tafsirnya membahasakannya begini. Nahnul ladzina qadaina wa hakamna 'alaikum bil maut. Kami yang menentukan dan memastikan kepada kalian kapan waktunya kalian mati. Kembali tidak ada. Wasawaina bainakum fihi, dan kami yang menentukan kalian untuk akhirnya hadir kembali. Wasawaina bainal ghani wal faqir. Kamilah yang menentukan kalian nanti ketika hadir dalam kehidupan ini jadi kaya, jadi miskin. Wal amir was sa'lu, jadi orang yang memerintah, jadi orang yang diperintah. Wala syai'a yadumu siwa al hayyul qayyum. Dan tidak ada yang bisa menentukan semua apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia nantinya setelah mereka hadir, kecuali adalah Dia Zat yang Maha menghidupkan dan Maha terus tegak berdiri sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahnu bimasbuqin, lebih lanjut diartikan ai bi'ajizina ala an nuhlikakum wa nastabdil qauman ghairakum. Bahwa Allah tidak lemah, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh orang lain atau makhluk siapapun untuk memungkinkan mengganti umat yang durhaka ini menjadi umat baru. Bagi Allah sebetulnya bisa, ya. Kalau umat ini nggak beriman, mau jadi ganti yang beriman misalnya, sebetulnya bagi Allah itu adalah hal yang mudah.
yakununa a'badallahi minkum wa atwa. Bisa jadi makhluk baru yang Allah ciptakan nantinya adalah makhluk yang lebih taat beribadah kepada Allah, lebih patuh kepada Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi surat Fatir, sebagaimana ayat Allah dalam surat Fatir yang dulu pernah kita bahas, surat yang ke-35 ayat 16 dan 17. Ya. Yang berbunyi in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, bisa saja kalian sebagai makhluk Allah lenyapkan, Allah ganti dengan makhluk yang baru. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan demikian bagi Allah adalah Dia Maha Perkasa untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi ayat ini istilahnya begini, menggugah hati kita. Coba berpikir kalau kalian bilang kalian itu tidak akan hadir di hari kiamat, tidak akan mungkin dibangkitkan. Coba pikir, kalian dari mana asalnya? Sekarang aja bisa ada, bukan kalian yang menentukan. Ya. Air maninya pun bukan kalian yang bikin. Setelah jadi air mani pun ditempatkan dalam rahim, bukan kalian yang menentukan rahim itu air mani sudah pasti akan jadi seorang anak. Tidak juga. Ada yang jadi, ada yang tidak, kan begitu. Sudah dalam rahim pun sudah terbentuk segumpal darah, segumpal daging tadi. Ada yang akhirnya bisa keluar setelah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau bahkan 11 bulan. Ada yang kandungannya sampai seperti itu, terlahir sebagai manusia. Ada yang dia tidak sampai lahir, yang disebut keguguran misalnya. Nah itu semua adalah di luar kemampuan kita manusia. Tidak ada di situ manusia yang menentukan kalau sudah ada air maninya, kemudian tersimpan dalam rahim, pasti akan jadi anak manusia. Nah, itu juga tidak ada yang menjamin hal seperti itu. Ya. Tsumma qala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan begini, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamu. Maksudnya adalah nahluqukum khalqan jadidan la ta'rifunahu fi hadhihi hayati dunya. Boleh jadi Allah bisa saja berkehendak menciptakan makhluk yang baru, ya, yang bukan manusia seperti kalian, yang kalian tidak tahu bentuknya seperti apa yang akan Allah ciptakan. Walaqad alimtum nas'atal ula falaula tadhakkarun. Ai walaqad araftum nas'atakumul ula. Kalian tidak tahu penciptaan kalian yang pertama. Kalian akhirnya sudah jadi manusia. Bisa diteliti dalam ilmu kedokteran, ya, ilmu biologi tentang asal muasal manusia, proses penciptaannya. Kaifa anallahu khalaqakum min nutfah. Bagaimana Allah zat yang telah menciptakan kalian dari setetes air mani itu, tsumma min alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, tsumma min mudghah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, tsumma nafakha fihi fikumur ruh, kemudian Allah meniupkan pada diri kalian makhluk itu adalah ruhnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Lalu kemudian Allah ciptakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk mereka semua manusia ini. Fahalla tatadakkaruna qudratallah fi i'adatikum ba'da mautikum. Kalau sudah kalian renungkan itu penciptaan semua bisa seperti itu, maka gimana mungkin kalian tidak ingat kekuasaan Allah yang bisa akan mengembalikan kalian sesudah kalian mati. Jadi maksudnya begini, kalau kita merenungkan penciptaan kita sebagai manusia seperti itu saja, akhirnya sudah terrealisasi jadi manusia, ya, maka bagaimana mungkin kita nggak ingat proses itu? Itulah yang bisa membuat bahwa nantinya kita juga akan bisa Allah ulangi penciptaannya, bisa hidup kembali sesudah kita mati. Itu maksudnya begitu. Jadi istilahnya boleh dikatakan semacam sebuah hal yang pasti, ya, niscaya terjadi. Kalau Allah ciptakan dia dari awal tidak ada menjadi ada itu terjadi, maka pengulangan penciptaan dari apa yang ada di dunia ini kemudian hadir nanti kembali hari kebangkitan adalah sesuatu yang lebih mudah. Itu begitu sebetulnya. Ya. Fa inna man qaddara ala khalqikum awwala marrah, maka zat yang sesungguhnya telah menciptakan kalian pertama kali, la yu'jizuhu an yu'idakum marratan ukhra, adalah sosok yang tidak lemah untuk memungkinkan kembalinya kalian dalam ciptaan berikutnya nanti di hari kiamat. Wa sadaqallahul adzim.
Nah, benar Allah yang berfirman di dalam surat Maryam, ya surat yang lalu juga, surat yang ke-19 ayat 66-67 yang mengatakan wa yaqulul insanu aida ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Manusia banyak yang berpendapat, apakah kami sesudah mati kami nanti akan dibangkitkan lagi dalam keadaan hidup? Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakul syai'a. Apakah manusia tidak ingat bahwa kamilah yang menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada sebelumnya, dan ketika itu mereka bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai manusia. Jadi ini adalah awal bahan renungan yang Allah terangkan di dalam surat Al-Waqiah ini. Kemudian kita lihat coba Al-Baruhin Atan, pembuktian argumentasi tentang hari kebangkitan bagi kita yang kedua di dalam ayat. Dari ayat 63, 64 ya, sampai ayat ini 67 ya. Allah bahasakan begini, ikhrajuz zar'i minat tin. Bagaimana munculnya atau keluarnya tanaman ya, yang asalnya tertanam sebagai benih di tanah ya. Dzakara ta'ala burhanan akhar ala wujudi isdaniyatihi wa huwa ikhrajuz zuru' was samar minal ardh. Allah menceritakan berikutnya ayat-ayat ini tentang keesaan dan keagungan kebesarannya ini dalam bentuk kuasa mengeluarkan tanaman-tanaman, buah-buahan dari bumi. Wahia tarbatu mayyitah. Asalnya dia turbah mayyitah. Itu biji yang mati. Asalnya kan biji itu mati. Yakhraju minha zar an-nami al-hayy. Tiba-tiba dia muncul dari tanaman yang hidup. Ya. Bisa berbunga, bisa berbuah. Wa tilka qudratun bahiratun yaghfurun nasu anha. Ini adalah hal yang menunjukkan kekuasaan, ya, keesaan dan kehendak kekuasaan Allah itu sendiri yang lalai manusia memperhatikannya. Maka diajak berpikir manusia, merenung yang kedua, yaitu kalimat afara'aitum ma tahrusun. Maka apakah kalian tidak perhatikan apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanamnya ya sampai dia tumbuh atau kami yang menumbuhkannya? Ya. Jadi seolah-olah Allah katakan begini, ayuhan nas akhbiruni anil badril wan nawa. Wahai manusia, beritahukan aku ya, bagaimana biji itu bisa tumbuh dari tadinya biji ditanam di tanah ya. Kemudian tiba-tiba dia tumbuh. Itu kalian yang begitu tanam, terus kalian yang tarik-tarik, dia jadi tumbuh. Atau katakanlah, dari masih biji, belum tumbuh, kita belum bisa apa-apakan. Lalu dia tumbuh, tunasnya. Tumbuh, kemudian sedikit, mungkin 1 jari, 2 jari. Dia tumbuh batangnya. Allah tanya begini, kaliankah yang membuat dia tumbuh besar, apakah kami? Jadi petani itu kalau nanam, itu kan cuma nanam, kemudian ditutup dengan tanah. Begitu dia muncul, tumbuh, dan tumbuh kembang sebagai pepohonan, itu adalah bukan lagi kekuasaan manusia. Nggak ada petani itu yang narik-narik dia jadi besar, istilahnya. Lalu kemudian melakukan apapun yang membuat dia ditarik tumbuh, tidak. Dia hanya fokus menanam. Itu yang dalam bahasa Arab, petani itu diistilahkan kufar, ya. Sedangkan orang kafir juga dibahasakan kufar, karena petani itu menutupi benih yang ditanam dengan tanah itu. Ditutupi, ditekan, ditutupi. Nah, orang kafir itu menutupi hatinya dengan keimanan. Kayak disebut juga bahasanya sama. Itu kufar. Nah, jadi dalam konteks ini, Allah bertanya kepada kita manusia, tanaman yang kalian tanam itu, kaliankah yang menumbuhkannya ataukah kami? Yang membuat dia besar tinggi, lalu kemudian membuahkan hasil jadi buah, jadi bunga dan lain-lain. Bukankah kata Allah di ayat berikutnya, ayat 65, lau nasya'u la ja'alnahu khutaman.
Fadhaltum tafakkahun. Bisa jadi kalau kami kehendaki tanaman itu nggak tumbuh. Kalaupun dia sudah tumbuh tinggi, tiba-tiba kering. Tiba-tiba dia ini sendiri berhenti sendiri tumbuhannya itu. Fadhaltum tafakkahun. Maka membuat kalian akan terkejut, terkaget-kaget begitu melihat tanaman itu nggak tumbuh, atau tanaman itu tumbuh sempat besar tapi ternyata sama sekali nggak ada buahnya misalnya. Itu juga bisa terjadi. Jadi itu adalah semua hal yang terkait dengan kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah menciptakan ciptaan tersebut. Jadi ya bisa saja tiba-tiba tanaman yang kita tanam itu dia kering, dia hancur. Seheran-heran ternyata tanaman yang kita sudah kasih pupuk di tanah yang baik, sudah dikasih air yang cukup, tapi dia juga tidak tumbuh-tumbuh. Terutama ini mengagetkan saat petani panen, maksudnya begitu. Sesudah mereka yakin akan panen, besok akan panen, minggu depan panen, tiba-tiba terserang hama, tiba-tiba terjadi hujan lebat. Ya, kalau pohon tembakau begitu hujan lebat nggak jadi dia, batal itu semuanya. Atau tiba-tiba terjadi ada hama-hama orang yang luar biasa, tanaman itu tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Nah, jadi itu pun adalah karena kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lau aradna la ja'alna hadza zar wan nabat hashiman mutahattaman. Kalaulah kami kehendaki, kata Allah, tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi kering, hancur, menjadi tanaman yang tidak ada nilainya. La yuntafa' bihi fi mat'amin wala ghada'in. Ya akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadi makanan atau menjadi hidangan, ya, seperti buah-buahan, sayuran dan lain-lain. Fadalaltum wa baqaitum tatahassaruna wa tatafajja'una ala mahalla bizar wa samar. Kalian akan menjadi terkejut begitu mendapati hasil apa yang kalian tanam tersebut tiba-tiba tidak menjadi sebagaimana harapan kalian, dia tumbuh menjadi sayuran, menjadi buah-buahan yang bisa kalian makan. Wa taquluna nadimin mutahassirin. Boleh jadi kalian nanti akan menyesali, ya, setelah terjadi hal yang seperti itu, menyesal, ya, tanaman kita gagal maksudnya. Saat itu kita mengatakan inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kalau itu yang terjadi, tiba-tiba Allah jadikan itu kering, ya Allah itu katakan jadikan hancur, kita akan bilang kita rugi kalau gitu. Bahkan kita menjadi orang yang nggak dapat apa-apa hasil, sedikit pun dari apa kita tanam. Jadi maksudnya di ayat ini diajak kita berpikir tentang yang kedua, apa yang kita tanam. Tugas kita manusia cuma menanam, ya. Kemudian ya mungkin sedikit kasih pupuk, kasih apa. Tapi setelah itu urusan Allah yang menumbuhkannya, yang membesarkannya tanaman itu, dan kemudian untuk menjadikan tanaman-tanaman itu berbuah, yang menjadi sayuran dan manfaat lainnya yang diambil oleh manusia. Termasuk tanaman-tanaman yang belakangan menjadi tanaman-tanaman herbal kesehatan. Tugas kita cuma nanam. Sedangkan dia tumbuh besarnya, ya, itu adalah urusan Allah SWT. Tidakkah kita berpikir bahwa hal yang seperti itu terjadi di luar kemampuan kita? Disitulah zat yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang menentukan semua itu bisa terjadi seperti yang kita lihat dalam keseharian kita ini. Kemudian al-barahin asal, pembuktian yang ketiga, inzalul ma al-azbu minas sahab, turunnya air yang tawar dari awan atau dari langit yang di atas. Ya. Bahwa inzalul matar minas sahab, yakni turunnya hujan dari langit, ya. Wa huwa ayatun bahiratun ala qudratillahi wa wahdaniyati. Itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan keagungannya, kebesarannya dan kekuasaannya serta keesaannya. Fal ma'u yanzilu minas sama' adman furata. Air turun dari langit itu dalam keadaan tawar, biwasitatis sahab al-kathifah, ya, dengan perantaraan awan yang sudah lebat, awan yang sudah menggumpal
seperti mendung yang kita saksikan lah maksudnya. Allati tahmilu, yang kemudian dibawa ya oleh tiupan angin, antari tabakhur fasyamsu bihararatiha taj'alu bukharul ma yakhruju minal bihar. Matahari dengan sinar panasnya itulah yang menjadikan air yang tadinya dia dari laut, minal bihar, itu bisa naik ke atas. Karena panasnya dia menguap ke atas, itu maksudnya itu karena sebab matahari, ya, sinar matahari. Fatasuquhu sahab ila haitsu sya'allah. Lalu kemudian digiring oleh awan ke tempat yang Allah kehendaki. Nah, ini yang manusia bisa merekayasa ini, ya. Dari bawahnya, dari air laut diserap dengan disinari sinar matahari panas itu dia menguap, itu urusan Allah. Ketika dia di atas, Allah juga mengatur tiupnya kemana, ya, kepada tempat yang dia kehendaki. Nah, di sini mungkin manusia sedikit bisa merekayasa, digiring ke sana, ditiupkan ke sana dengan alat-alat ya itu begitu. Paling bisa itu yang dilakukan oleh manusia. Tapi tidak bisa memunculkan awan yang siap turun hujan. Tidak bisa memunculkan awan yang tadi bakal turun hujan ditolak nggak bakal turun hujan, itu nggak bisa. Menggesernya bisa, digeser sedikit karena tiupan angin yang bisa dibuat tiupan angin seperti itu. Nah, kemudian di sini dibahasakan lagi, ya, dalam kalimat ini, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, maka apakah kalian hai manusia tidak memperhatikan air yang selama ini kalian minum? Aantum anzaltumuhu minal musni, apakah kalian yang menurunkannya air itu dari atas sana, ya, dari yang bentuknya air hujan? Am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkan air hujan itu kepada kalian? Lau nasya, kalau kami menghendaki, ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami menghendaki, air itu tetap asin, kata Allah. Kan dia tadinya dari air laut, asin, ditarik. Kalau Allah turunkan, yang turun dari hujan itu juga asin, apa yang terjadi buat kita? Itu begitu maksudnya. Jadi ini adalah menunjukkan kekuasaan, ya, keesaan, keagungan Allah yang menentukan dia adalah air yang kita butuhkan. Ya. Jadi di sini dikatakan seolah Allah bertanya lagi begini, akhbiruni anil ma'il ladzi tashrabun. Coba beritahu kepada aku air yang selama ini kalian, litadfa'u ankum syiddatal 'atash, untuk menghilangkan rasa haus dahaga kalian, ya, supaya dengan minum itu hilang dahaga. Hal antumul ladzi anzaltumuhu minas sahab, kaliankah yang menurunkan air itu dari awan turun langsung? Am nahnul munziluna lahu bi qudratina, apakah kami yang menurunkan air hujan itu dengan kekuasaan kami? Lau syi'na laja'alnahu ma'an malihan syadidul mulahwah. Bukankah kalau kami menghendaki bisa saja terjadi air itu adalah asin, sangat asin. La yasluhu lisyarb wala lizar. Ya, akhirnya kalau dia asin enggak layak untuk diminum, tidak layak juga untuk menjadi air bagi tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman. Fahalaktum wa halakat mawasyikum, maka kalian akan menjadi hancur dan menghancurkan semua tanaman-tanaman tumbuhan kalian. Wa zuru'ukum, semua tanaman kalian menjadi hancur karena sebab air itu asin. Falaula tazkurunallah ala ni'matil jalila alaikum, maka mengapakah kalian tidak bersyukur kepada Allah dan yang berikan karunia kenikmatan seperti itu kepada kalian? Haitsu anzalahu udban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan. Allah menurunkannya dalam keadaan air tawar yang bermanfaat, mudah untuk kita manfaatkan. Tidak Allah turunkan menjadi seperti garam yang asin, air yang asin yang akan membuat dia tidak bermanfaat. Wa fil hadits asy-syarif anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis ada dikatakan begini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba al-ma qala alhamdulillahilladzi saqana
azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ya, begitu Nabi minum, satu riwayat Nabi pernah baca doa begini, begitu minum, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita minum dengan air tawar ini dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin karena sebab dosa-dosa kita. Maksudnya bisa jadi karena dosa-dosa kita air itu asin, tapi Allah jadikan air itu tetap tawar untuk bisa kita nikmati, kita minum untuk kebutuhan sehari-hari kita semua. Ya. Jadi ini sudah tiga ya, tiga tanda keagungan Allah di sini. Dari tiga ini diterangkan satu lagi begini, tambahan keterangan di samping hadis itu. Nuzulul matar bi tariqis sahab an tariqit tabakhur haqiqatun ilmiyah kauniyah. Nah ini juga menarik. Dalam konteks ayat hujan ini ada hal lain yang bisa dianalisa secara ilmiah, bahwa dia tidak turun begitu saja dari langit, tapi turunnya air hujan itu karena sebab awan yang menggiring mereka dan karena sebab penguapan yang terjadi dari air laut yang tersedot itu. Ini semua bisa dikaji secara ilmiah. Daerah tempat yang tidak ada penguapan ya, yang bagus, maka daerah itu juga akan tidak akan ada potensi kelembaban awan yang pekat dan siap akan menurunkan air hujan. Dan juga angin yang kuat, bisa jadi karena begitu kuatnya angin malah jadi dia ke tempat yang lain. Nah yang subhanallah Allah kendaki buat kita semua adalah supaya kita jadi lebih merenung. Air laut itu begitu dia turun, ya, begitu dia air laut tersedot, teruap jadi uap di atas, ini yang menggiring ini, bayangkan dia nggak ngiringnya ke padang pasir. Nah, kalau padang pasir kan nggak ada gunanya, dia turun malah akan jadi banjir. Tapi dia bisa menggiringnya ke sini, ke tempat yang tropis ini kayak di kita ini, tanah air kita ini, ya, tanah yang banyak tanaman, yang banyak hutan, yang banyak sawah, bisa digiring ke situ. Siapa yang menentukan itu? Nah, walaupun manusia bisa sedikit mendorongnya, tapi sekali lagi nggak bisa mendorongnya itu jauh. Misalnya dari tadinya awan ada di Arab Saudi, digiring pindah ke kita di Indonesia nggak bisa. Dia cuma geser dikit bisa. Katakanlah kalau tadinya dia di atas Jakarta, geser dikit ke Bogor bisa. Geser dikit ke arah timur sedikit bisa. Tapi kalau menggeser dari Jakarta ke Surabaya aja itu nggak bisa. Geser ke Sumatera itu nggak bisa. Ya karena alat itu juga belum ada. Nah, ini menunjukkan bahwasannya semua adalah atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi dan ini bisa diteliti secara ilmiah. Ya. Di surat An-Nazi'at di ayat 30-31 disebutkan begini. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan bumi sesudah dia kering dan tandus, ya, bumi itu mengeluarkan akhirnya daripadanya air, ya, dan air itu menjadi sumber mata air. Nah, jadi ternyata bumi itu pun sendiri ada beberapa bagian ya, yang atas kekuasaan Allah, nggak selamanya air itu dari atas saja, tapi di sebagian bumi ya ada sebagian yang tersimpan air, dia akan keluar pada kata tertentu, itu yang disebut dengan sumber mata air. Itu disebut dengan mar'aha, ya, ma'aha wa mar'aha, mengeluarkan air, mengeluarkan mata air. Jadi fal ilmiah fi nuzulil matar amaliyah tabakhur wa amaliyah tahalliyah wala makanat wiyahu bihar malihah dzakarallahu bi fadlihi annahu kana qadiran ala an yunazzilahu alaihi. Allah yang menurunkan air itu ya, dari langit untuk manusia, yang kemudian sebagiannya dimanfaatkan oleh manusia, sebagiannya dia tersimpan di dalam perut bumi ini, dan ketika tersimpan dalam perut bumi ini, dia tetap air itu tawar, tidak kembali asin sebagaimana air tersimpan di bumi ketika dia sebelum naik ke atas. Itu kayak begitu, subhanallah. Kan air ya, kalau sudah turun dari hujan, dia tersimpan di bumi,
keluar dari mata air, itu mesti airnya adalah tawar. Ya. Nah, mungkin kalau kita bilang ya kalau air yang di sana, yang di dekat Priuk, dekat-dekat laut, mungkin di sekitar itu mata airnya masih asin. Itu karena mata air yang keluar itu adalah bawahnya sekitarnya masih air hujan. Tapi kalau yang sudah turun dari air hujan, dia turun ke bumi, katakanlah di tempat yang jauh, ya kita di tempat-tempat kita masing-masing, gali sumur, maka air yang keluar itu sudah tidak lagi asin, tapi sudah adalah air yang tawar. Itu semua karena Allah SWT. Yang terakhir, Al-Burhanur Rabi' Zuhurun Nar Minasyajar Al-Akhbar. Ya. Pembuktian yang keempat, ya, argumentasi tentang kudus iroda Allah yang keempat adalah afara'aitumun nar allati turun. Maka apakah kalian tidak perhatikan api yang kalian manfaatkan, ya, itu sendiri? A'antum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyi'un. Kaliankah yang menumbuhkan pohonnya atau kami yang menumbuhkan pohonnya itu? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan ini sebagai pembelajaran, ya, dan sebagai hal yang memberikan manfaat kenikmatan bagi orang-orang yang muqwin, terutama yang untuknya musafir yang pergi jauh, pergi dalam keadaan perjalanan jauh di padang pasir. Jadi maksudnya begini, mungkin kita akan sedikit berpikir apa hubungannya api dengan tanaman. Jadi ternyata begini, dulu di padang pasir itu kalau orang pergi jauh, ya, mau cari api, maka mereka carinya itu pepohonan. Pepohonan yang kering itu mereka gosok-gosok, mereka ini kan, dari situlah muncul api. Nah, walaupun belakangan akhirnya ada yang pakai batu juga itu begitu. Cara memunculkan api itu adalah dengan menggeserkan beberapa pohon yang kepanasan itu di padang pasir, lalu akhirnya muncul percikan api. Dari situlah sumber api yang bisa mereka manfaatkan. Nah, Allah tanya, pohon yang bisa memunculkan api itu kalian yang menanam dan menumbuhkannya, ataukah kami yang menanam dan menumbuhkannya? Itu juga diajak orang itu berpikir. Kenapa disebut lil muqwin? Karena dulu orang-orang Arab kehidupannya kan nomaden, kemana-mana, ya, berpindah ke tempat yang lain, maka mereka jadi sedemikian rupa ketika memerlukan api, mereka dengan cara seperti itu. Ya, kalau sekarang kan kita sudah ada korek api apa semua ada, kalau zaman dulu itu belum ada. Itulah salah satu cara untuk menumbuhkan atau untuk memunculkan api. Ya. Memunculkan api itu dengan cara menggeserkan batang daun tertentu yang didapati di dalam perjalanan mereka di padang pasir. Ya. Seolah-olah Allah bilang begini, kalimat di ayat 71 sampai 73 ini, akhbiruni, beritahu aku aninna allati taqdahunaha, api yang bisa kalian dapati dengan menggesekkan daun batang daun itu. Wa tastakhrijunaha minasyajar ar-rutab. Yang kalian bisa keluarkan itu dari pohon yang asalnya rotab. Rotab itu sama dengan rutab kurma, kemudian pohon yang tadinya basah. Ya. Fahal antumul ladzi khalaqtum syajarataha am nahnu khaliquna al-muqtari'un. Kaliankah yang menciptakan pepohonan itu yang bisa memunculkan api tadi, atau kami yang menumbuhkan pohon itu yang menjadikan kalian bisa mengambil manfaat dengan adanya api tersebut. Ya. Nahnu ja'alna narad dunya tadhkiratan linnar al-kubra naru jahannam wa manfa'atan lil musafirin. Sekaligus kata Allah, kamilah yang menjadikan api itu di dunia, ya, sebagai peringatan buat kita. Yang sedikitnya memberikan manfaat, tapi ketika dia besar, dia menjadi sebab yang akan membahayakan manusia, seperti api neraka jahanam nanti yang akan dirasakan oleh orang-orang kufar. Sementara ketika dia kecil, dia menjadi manfaatan lil musafirin, menjadi manfaat bagi orang-orang yang bepergian jauh. Ya tafi'u biha ahlul bawadi, orang-orang yang tempat tinggalnya nomaden, kemana-mana, itu mengambil manfaat tentang api itu dari sana. Wal musafiruna fi rihlatihim al-ba'idah, termasuk para musafir yang perjalanan mereka jauh, mereka juga mendapatkan api dari sisi itu.
Ya. Inilah barangkali para jemaah sekalian tambahan keterangan untuk meyakinkan diri Nabi dan sekaligus dulu pada waktu itu orang-orang Arab, ya Arab Quraisy yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Allah mengajak mereka berpikir, merenung tentang 4 pembuktian kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa di situ kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, di situ kita tidak punya daya apa-apa kecuali semuanya adalah kudrah dan iradah Allah. Kudrah itu artinya kuasa, iradah kehendak Allah yang menentukan semuanya terjadi. Meskipun pada beberapa bagian Allah izinkan adanya keterlibatan manusia seperti dalam proses kehadiran kita sebagai manusia dari segumpal dari air mani, ya, dari segumpal darah dan seterusnya, dan proses hadirnya tumbuh-tumbuhan tanaman. Ada peran petani di situ yang menanam biji, benih, tapi juga cukup banyak tanaman-tanaman yang tanpa ditanam. Ya, banyak dalam di hutan-hutan itu tanaman yang nggak pakai ditanam. Kalau tanaman di hutan semuanya pakai ditanam sama petani, barangkali nggak sebanyak ini hutan yang ada dalam kehidupan. Ya. Hutan-hutan jati pada awalnya itu nggak ditanam, ya sudah ada. Ya, beberapa bagian dari tanaman-tanaman di hutan dia sudah ada sejak penciptaan Allah menciptakan manusia pertama kali. Saya kira inilah barangkali para jemaah sekalian, tafsir nggak terasa kita bahas dari ayat ke-58 tadi sampai ayat ke soal waqiah ini sampai burhan tadi yang ke-4 ayat 73. Ayat 73. Ya.